Pernah nggak sih Anda ngerasa, ada satu detail kecil tapi kok nyolok banget gitu ya? Sampai-sampai hal lain yang lebih gede, gambaran besarnya, jadi kayak kabur gitu. Kayak fokus kita dibajak sama detail itu. Nah, hari ini kita coba dalemin fenomena ini nih. Ini dari bab 83 buku The Art of Thinking Clearly. Namanya Salience Effect atau efek salience. Intinya tuh, kenapa ya fitur yang paling ngejreng atau paling aneh, paling baru, sering banget kita anggap paling penting? Padahal ya belum tentu juga. Iya betul banget. Ini semacam bias ya di otak kita. Kita cenderung ngasih perhatian atau bobot yang gimana ya? Nggak proporsional gitu ke informasi yang paling gampang kelihatan. Paling menonjol lah pokoknya. Sesuatu yang salient itu kayak punya magnet buat pikiran kita. Bukan berarti paling relevan ya, tapi ya itu paling gampang kelihatan. Oke. Di sumber kita ada contoh yang lumayan jelas sih. Coba bayangin gini deh. Isu soal ganja, misalnya, lagi rame banget di media. Terus kejadian ada kecelakaan mobil. Pas polisi periksa, kebetulan nemu ganja di mobil itu. Terus ada jurnalis lokal, sebut aja namanya Kurt. Dia langsung bikin headline gede. Ganja kembali memakan korban jiwa di jalan raya. Waduh. Nah, itu dia. Padahal ya, di contoh ini diasumsikan nggak ada bukti statistik yang kuat saat itu yang langsung nunjukin hubungan ganja sama kecelakaan spesifik itu. Tapi karena ganja lagi jadi topik panas, terus ketemu di TKP, detail itu jadi, wah, salient banget, menonjol sekali. Si Kurt ini langsung lompat ke kesimpulan. Dia kena salience effect. Oh, jadi karena detail ganja itu kayak lampu sorot yang terang banget ya di situasi itu. Faktor-faktor lain yang mungkin sebenarnya penyebab utama, kayak supirnya ngantuk, atau jalannya licin, atau mungkin mobilnya ada masalah, itu jadi kayak nggak kelihatan gitu. Jadi keabaikan ya, detail paling heboh dianggap jadi sebab utama. Tapi kadang kan sesuatu yang menonjol emang penting juga kan? Gimana bedainnya tuh? Nah, itu pertanyaan bagus. Memang nggak semua yang menonjol itu pasti menyesatkan. Kuncinya itu di proporsi menurut saya. Salience effect itu terjadi pas bobot yang kita kasih ke detail yang mencolok itu jadi, ya itu tadi, nggak sebanding sama relevansi sebenarnya buat gambaran keseluruhan. Kita kan secara alami tertarik ya sama yang baru, yang aneh, yang dramatis, yang emosional. Nah, informasi yang biasa-biasa aja yang mungkin munculnya pelan-pelan atau butuh mikir dikit buat ngerti, itu seringkali kalah menarik. Padahal bisa jadi itu yang lebih penting. Iya. Masuk akal. Jadi ingat pengalaman belanja online nih? Kadang lihat satu ulasan negatif, tapi ditulisnya dramatis banget, pakai emosi, detilnya heboh. Rasanya langsung bikin ragu gitu mau beli. Padahal mungkin ada puluhan ulasan positif yang bilang bagus, tapi ya nulisnya biasa aja. Nah, ulasan negatif yang teriak itu rasanya kok lebih nempel gitu ya? Persis, itu contoh klasik banget salience effect di keputusan kita sehari-hari. Atau kemasan produk deh di supermarket yang warnanya paling gonjreng, paling beda sendiri di rak, nah itu juga mainin efek yang sama. Di rapat kantor juga bisa, ide yang disampaikan paling kenceng atau pakai presentasi paling wow, belum tentu loh itu ide terbaik, tapi seringnya dapat perhatian lebih dulu kan? Oke. Jadi sadar nih kita, gampang ketipu sama yang paling bersinar ini. Terus gimana cara ngelawannya? Biar nggak gampang kejebak gitu. Langkah pertama yaitu tadi kesadaran, awareness. Pas Anda ngerasa ada satu info atau detail yang kok rasanya dominan banget ya, nyedot perhatian banget, coba berhenti dulu sebentar. Tanyain ke diri sendiri, ini beneran sepenting itu nggak sih? Atau cuma karena ini yang paling gampang saya ingat atau paling heboh aja saat ini? Terus coba aktif cari info lain, info yang mungkin kurang menonjol. Jadi kayak maksa diri buat ngelihat ke sudut-sudut ruangan yang mungkin agak gelap gitu ya. Gak cuma fokus ke lampu gantung paling terang di tengah aja. Perlu usaha ekstra ya berarti, biar nggak langsung ambil kesimpulan cuma dari apa yang paling kelihatan jelas di depan mata. Betul sekali. Lawan dorongan buat langsung iyain penjelasan yang paling gampang atau paling sensasional. Coba pikirin alternatif lain. Cari data pembanding kalau ada. Atau tanya deh perspektif orang lain. Siapa tahu mereka nggak terlalu kena efek detail yang sama. Intinya sih, melatih pikiran buat melihat lebih luas, melampaui apa yang paling mencolok mata aja. Wah, ini penting banget sih. Jadi, efek salience ini nunjukin betapa gampangnya fokus kita itu dimanipulasi ya. Entah disengaja sama orang lain, atau ya emang cara kerja otak kita aja gitu.
Yang paling narik perhatian ternyata belum tentu yang paling punya arti atau paling relevan ya. Dan sebaliknya juga berlaku. Informasi yang tenang, yang konsisten, yang mungkin kesannya agak ngebosenin gitu ya, itu seringkali malah jadi fondasi buat pemahaman yang lebih akurat, keputusan yang lebih bijak. Jadi jangan remehkan data atau fakta yang nggak teriak-teriak minta perhatian. Oke, sebagai penutup nih ya, coba kita renungkan ini deh, bareng-barang. Coba pikirin satu isu atau berita besar yang lagi rame sekarang. Terus, coba identifikasi. Detail apa sih yang paling ditonjolin, yang paling sering Anda dengar, yang paling salien lah pokoknya dalam pemberitaannya. Nah sekarang, coba luangin waktu bentar buat mikir. Faktor-faktor latar belakang apa aja ya yang mungkin kurang sensasional, tapi bisa jadi sama pentingnya. Atau malah lebih penting. Faktor apa yang mungkin kelewat gitu aja dalam cerita utama. Kira-kira nih, cerita yang beda kayak apa ya yang bakal muncul kalau kita coba gali lebih dalam ke detail-detail yang kurang bersinar itu? Coba dipikirin deh.